Shalom Jemaat Tuhan, dalam pembahasan kita tentang Injil Yohanes ini, kita masuk dalam topik Yesus Sang Anak Domba Allah yang kita ambil dari Yohanes 1 ayat 29 dan 35-36. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutupkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami setiap pribadi dibimbing Roh Kudus. Urapi hambamu, sensor tutur kata sikap hambamu, layak kami menjadi juru bicara Allah. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus Sang Anak Domba Allah. Kita baca Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ayat 35-36. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Saudara sekalian, satu tim yang hebat biasanya disebut sebagai macan. Macan itu sebagai raja hutan. Kalau macan itu kan, itu menunjuk pada tim yang hebat. Misalnya saja kesebelasan sepak bola. Kesebelasan itu disebut sebagai macan Eropa. Berarti kesebelasan itu hebat. Negara Jepang waktu lalu pernah disebut sebagai macan Asia. Berarti hebat. Segala kegiatan ekonominya hebat. Industrinya hebat. Macan Asia. Terus sekalian, pada waktu menjelma menjadi manusia, Yesus memakai julukan yang low profile, yang sederhana, sangat sederhana. Yesus disebut sebagai Anak Domba Allah. Satu sebutan yang sederhana sekali. Terus sekalian, mengapa Yesus disebut sebagai Anak Domba Allah? Anak domba. Yang pertama, sebutan itu adalah sebagai simbol dari sifat kepolosan dan kelembutan. Kepolosan dan kelembutan. Yang kedua, sebutan anak domba itu menunjuk bahwa anak domba itu sifatnya tidak mencelakakan orang. Anak domba tidak mencelakakan orang. Sifat Yesus adalah lembut dan rendah hati. Ya, sifat Yesus waktu datang pertama kali 2000 tahun yang lalu, dia bersikap lembut dan rendah hati. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Luar biasa ya. Ini ajakan Tuhan Yesus bagi manusia yang berdosa. Ya. Aku, kata Yesus, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya. Yang ketiga, sebutan anak domba itu menunjuk pada kepatuhan Yesus kepada Bapa. Ya. Ibrani 10 ayat 7 dikatakan, "Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi istilah Yesus sebagai anak domba yang ketiga mempunyai arti kepatuhan kepada Bapa. Iya. Terus sekalian, yang keempat, mengapa Yesus disebut sebagai anak domba? Yang keempat adalah untuk mengingat pembebasan dari perbudakan di Mesir. Pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Sekian ribu tahun yang lalu. Ya. Iya, darah yang dioleskan di ambang pintu keluarga Israel waktu itu adalah untuk menghindari darah daripada anak domba, ya, yang dipotong waktu itu, yang
sembelih waktu itu. Yang dioleskan di ambang pintu keluarga Israel untuk menghindari kematian anak sulung oleh malaikat maut di dalam keluarga mereka masing-masing. Jadi bagi orang-orang yang tidak menaruh atau membubuhkan atau mengoleskan darah itu, darah anak domba itu, ya anak sulungnya mati. Itu yang terjadi pada keluarga-keluarga Mesir waktu itu. Ya, jadi mengapa Yesus disebut sebagai anak domba? Yang keempat ini mempunyai arti untuk mengingat pembebasan dari perbudakan di Mesir. Oke. Nah, yang dikorbankan adalah domba berusia 1 tahun. Nah, domba berusia 1 tahun tuh dagingnya paling enak dimakan. Ini simbol dari pengorbanan Yesus pada saat beliau berusia 33,5 tahun. Sebagai seorang manusia, Sang Firman yang menjelma dalam bentuk daging, dalam diri manusia, pada waktu Yesus berusia 33,5 tahun. Usia yang bagi banyak orang sedang mengejar karier. Itulah usia yang terjadi pada banyak laki-laki sekarang ini. Usia 33,5 tahun merupakan usia di mana banyak orang sedang mengejar karier. Tapi di usia 33,5 tahun itulah Yesus rela menyerahkan dirinya sebagai korban di salib. Puji Tuhan. Ini suatu pengorbanan yang luar biasa dari Yesus. Oke. Nah, mengapa Yesus disebut sebagai anak domba? Yang kelima, itu mengingatkan kita akan Yesaya 53 ayat 7. Apa itu Yesaya 53 ayat 7? Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya. Luar biasa pengorbanan sang anak domba lah, yaitu Yesus. Terus sekalian, kita melihat induk domba berdiam diri saat bulunya digunting. Itu yang kita pelajari dari domba. Induk domba berdiam diri saat bulunya digunting. Sehingga kalau kita melihat kejadian itu, kita ingat akan Yesaya 53 ayat 7. Ia tidak membuka mulutnya. Itu yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berkorban di atas salib. Dia tidak komplain. Ya. Tidak melakukan itu karena terpaksa, tapi karena sukarela. Ya. Dia memang datang ke dunia untuk mati di salib dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan umat pilihannya dari dosa. Puji Tuhan. Ketika dibantai, domba hanya diam dan mengeluarkan air mata. Itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah mengerti masalah domba ini. Ya, domba hanya diam dan mengeluarkan air mata ketika dibantai. Iya, Yesus berdiam diri saat ia diadili secara tidak adil oleh manusia yang berdosa. Kurang ajarnya manusia ya. Sudah berdosa, kok berani-beraninya mengadili Sang Firman yang menjelma dalam daging, yaitu Yesus. Mereka mengadili secara tidak adil lagi. Ya. Yesus diadili secara tidak adil oleh manusia yang berdosa. Lukas 23:9. Ia, yaitu Herodes, mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ya, mengapa Yesus tidak memberi jawaban apapun terhadap pertanyaan yang diucapkan oleh Herodes, Raja Herodes waktu itu? Iya, mengapa Yesus hanya berdiam diri? Iya, yang pertama karena kejahatan manusia dianggap sudah melampaui batas. Sehingga Yesus berdiam diri. Kejahatan manusia yang diwakili oleh
Herodes, Raja Herodes itu sudah melampaui batas. Ya. Lukas 23 ayat 8-9. Herodes dan mahkamah agama sudah dianggap tidak layak. Tidak layak lagi mendengarkan perkataan sang firman itu. Sang firman yang hidup itu. Ada, bandingkan orang tua yang berdiam diri ketika melihat anak yang begitu bandel. Kalau orang tua melihat anaknya sudah begitu bandel, sudah dinasihati, sudah ditegur, tapi tetap bandel, ya orang tua ya sudah berdiam diri saja. Ya. Coba kalau kita melihat, kita bandingkan Ibrani 12 ayat 7-8. Ya, hendaklah kalian menerima cambukan dari Allah sebagai suatu hajaran dari seorang bapa. Sebab apakah pernah seorang anak tidak dihukum oleh bapaknya? Kalau kalian tidak turut dihukum seperti semua anak yang lain, ini berarti kalian bukan anak sah, melainkan anak yang tidak sah. Ini dalam terjemahan sehari-hari. Jikalau seorang bapa yang baik pasti akan menegur, mendisiplin anak yang melakukan kesalahan. Tapi kalau anak itu mengulang-ulang terus kesalahan yang sama, ya menjadi bandel, sikap yang bandel, akhirnya bapaknya akan diam saja. Diam bukan berarti menyetujui, tapi diam, di balik diam itu ada hal yang sangat tidak diharapkan akan terjadi pada diri anak itu. Mungkin anak itu akan ditegur, akan dihajar oleh orang lain, orang luar, ya, bahkan mungkin oleh pihak berwajib, ya. Terus kemudian, jadi kalau saudara berdosa, terus berdosa untuk hal yang sama, lalu saudara seperti nggak ada teguran dari Tuhan. Hati nurani saudara seperti diam saja. Saudara jangan senang, jangan sukacita. Oh puji Tuhan, sekarang hati nuraniku tenang. Dulunya aku begitu ditegur oleh hati nuraniku sendiri. Sekarang hati nuraniku tenang. Hati-hati. Kalau hati nurani tenang, walaupun saudara melakukan dosa, mungkin ada teguran Tuhan yang lebih keras. Ya, mungkin ada disiplin Tuhan yang lebih keras di balik perbuatan saudara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebelum hal itu terjadi, cepat-cepat bertobat di hadapan Tuhan. Iya. Nah, mengapa Yesus hanya berdiam diri? Karena yang kedua, Yesus sebagai pribadi yang bijaksana. Di hadapan orang yang membencinya, ia tidak perlu membela diri. Sebab kacamata mereka telah kotor. Di hadapan orang yang membencinya, Yesus gak perlu membela diri. Sebab kacamata mereka, kacamata orang membenci Yesus telah kotor. Ya, kalau orang kacamatanya sudah kotor, apapun pembelaan yang dilakukan, yang diucapkan oleh Yesus akan dianggap negatif oleh mereka. Karena mereka melihat dari kacamata yang kotor. Kalau saya pakai kacamata. Kalau kacamata saya nggak dilap, kotor, saya akan melihat orang yang cantik sekalipun akan menjadi kulitnya menjadi seperti banyak jerawatnya. Karena bukan pada kulit orang itu bersih, tapi kok kotor? Ya karena kacamata saya kotor. Demikian juga demikian. Ya, kalau kita melihat hal-hal itu sebenarnya baik, tapi kok kita menganggapnya jelek? Mungkin karena kacamata kita, perspektif kita tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, apapun pembelaan, apapun yang dilakukan akan dianggap negatif oleh orang-orang yang mempunyai kacamata sudah kotor. Ya, karena itu perlu membersihkan kacamata kita, paradigma kita, sikap kita, pikiran kita dalam menilai segala sesuatu. Mohon Tuhan, mohon Roh Kudus pimpin kita. Iya. Mutiara, nah ini firman Tuhan berkata ya, Matius 7:6. Mutiara itu jangan dibuang kepada babi. Ini ayat yang sebenarnya gak enak kita baca ya. Tuhan Yesus pernah berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Nah ini. Mutiara kok sampai dilemparkan ke babi ya. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu.
ya babi jangan diberikan mutiara. Ya. Terus sekalian maksudnya mutiara jangan dibuang kepada babi. Kalau kita berkomunikasi dengan seorang, kita lihat dulu ini orang ini macam apa ini. Orang yang cuma cari-cari, ada orang yang cuma mencobai, ada orang yang cuma bikin-bikin masalah. Kita harus punya sikap yang bijak, ya. Jangan semua orang kita anggap sama saja. Jangan kita menganggap semua orang sama saja. Ada orang yang motivasinya jelek hanya untuk mencari-cari kesalahan kita. Kita harus bijak menghadapi mereka. Ingat Matius 7 ayat 6. Jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini penting sekali. Ya. Oke. Kepada orang bebal, firman Tuhan berkata, lebih tepat dikenakan pentung. Ya, disiplin maksudnya. Lihat Amsal 26 ayat 3. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, pentung untuk punggung orang bebal. Siapa orang bebal? Orang yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, nggak mau bertobat dia. Terus karena dia enjoy dengan perbuatannya itu. Ya, nah, itu bisa dikategorikan dengan orang bebal. Dan orang bebal itu cukup dikenakan pentung saja. Itu disiplin. Ya. Pentung untuk punggung orang bebal. Ya, orang bebal itu apa? Orang yang selalu mengeraskan hati pada saat diajar. Nggak ada pertobatan. Itulah orang bebal. Selalu mengeraskan hati. Baik, mengapa Yesus hanya berdiam diri saja? Yang ketiga, pada saat berkorban secara luar biasa, ia tidak membuka mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya. Maksudnya tidak gembar-gembor. Ada orang berkorban baru sedikit, oh sudah luar biasa gembar-gembor. Yesus berkorban luar biasa, darahnya. Dia tidak membuka mulutnya. Dia tidak gembar-gembor. Matius 20 ayat 28. Seperti Yesus berkata apa? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan bagi semua orang, tapi bagi banyak orang. Banyak orang berapa banyak kita nggak ngerti, hanya Tuhan yang tahu. Ya, maksudnya menjadi tebusan bagi umat pilihannya. Ini penting sekali. Ya. Oke. Pelayanan sejati selalu disertai dengan pengorbanan dari pihak yang melayani. Ya. Pelayanan yang sejati selalu disertai dengan pengorbanan dari pihak yang melayani. Pada puncak pengorbanan Yesus, pada saat yang mencucurkan darahnya, ia tidak gembar-gembor. Ini penting sekali. Ini satu teladan yang harus kita teladani ini. Ia tidak gembar-gembor. Bandingkan ada sebagian orang yang baru sedikit saja melayani, baru sedikit saja memberi, sudah begitu ribut untuk menonjolkan diri. Itu ada kebiasaan orang, sebagian orang begitu ya. Baru sedikit melayani, baru sedikit memberi, ya, sudah begitu ribut dan menonjolkan diri. Tapi Yesus ketika mencurahkan darahnya, pengorbanan yang luar biasa, dia tidak gembar-gembor. Ini penting sekali. Iya. Mengapa Yesus hanya berdiam diri? Yang keempat adalah pribadi dan kerohanian Yesus yang mantap dan mulia. Pribadi yang mantap dan mulia. Pribadi dan kerohanian Yesus itu. Level pribadi dan kematangan rohani seseorang akan terlihat melalui reaksinya pada saat menghadapi kesulitan dan kecaman dari orang lain. Kalau orang pribadinya belum mantap, rohaninya belum mantap, ketika ada orang mulai mengecam atau mengkritik, wah dia ngamuk, yang marah besar, dia ngomong yang tidak pantas. Nah,
Kita hanya bisa menilai bahwa orang yang tadinya kita lihat rohani, sekarang kok kelihatannya sangat tidak rohani. Berarti dia belum dewasa dalam kepribadian dan belum dewasa dalam pertumbuhan rohaninya. Ya. Level pribadi dan kematangan rohani seseorang akan terlihat melalui reaksinya pada saat menghadapi kesulitan dan ancaman dan kecaman dari orang lain. Ya. Saat dicaci maki, dicemooh, difitnah, direndahkan, bahkan disalibkan, Yesus berdiam diri. Ini teladan Yesus yang luar biasa. Ya. Saat sangat menderita untuk orang berdosa, ia mengucapkan perkataan yang paling agung di atas salib. Saya ulangi. Saat sangat menderita untuk orang berdosa, ia mengucapkan perkataan yang paling agung di salib. Iya, ada 7 kalimat yang diucapkan pada saat ia disalibkan. Semua itu adalah kalimat yang paling agung dan luar biasa. Kalimat pertama saya kasih hanya untuk mengingatkan saudara, ketika Yesus dicaci maki, dipukul, berdarah-darah, ya, dicambuk, lalat-lalat yang besar yang ada di Golgota itu menggigit punggungnya yang penuh luka itu, ya, yang luka juga kepalanya, yang luka juga akan kedua tangannya dan kedua kakinya. Pada saat orang-orang di depannya itu yang menonton tuh terus semua mereka menghina, mencaci, memfitnah Yesus. Tapi justru doa Yesus yang pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini doa yang luar biasa. Ya. Ini doa yang tidak pernah diucapkan oleh orang lain. Yang difitnah, yang dianiaya luar biasa. Justru doa yang pertama, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini luar biasa. Saat berkorban 2000 tahun yang lalu ya, Yesus disebut sebagai anak domba yang disembelih. Saat berkorban, Yesus disebut sebagai anak domba yang disembelih. Namun saat ia datang kedua kali nanti, ia disebut sebagai singa dari Yehuda. Ya, singa dari Yehuda, raja hewan. Ya, raja rimba, singa dari Yehuda. Ya, saya ulangi. Saat berkorban 2000 tahun yang lalu, Yesus disebut sebagai anak domba yang disembelih. Namun saat ia datang kedua kali nanti, ia disebut sebagai singa dari Yehuda. Puji Tuhan. Pengorbanan, ini prinsip yang penting bagi umat Tuhan semuanya. Pengorbanan mendahului kemuliaan. Pengorbanan mendahului kemuliaan. Saya senang dengan kalimat ini. No cross, no crown. William Barclay dalam bukunya menuliskan kalimat yang indah sekali. No cross, no crown. Jangan harapkan mahkota kalau saudara tidak rela memikul salib. Tanpa salib tidak ada mahkota. Tanpa pengorbanan tidak ada kemuliaan. Ini penting. Ini teladan daripada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita semua. Dan kita semua dibimbing untuk mencontoh teladan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyi, berdiri, mari kita berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Ini lagu yang sudah lama, tapi mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib.
Jangan takut dan gelisah, ikut Tuhan. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota tidak lenyap. Tuhan tuntut kerendahan, pikul salib. Kalau rasa kelemahan, ikut Yesus. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota tidak lenyap. Pikulah salibmu serta, pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota tidak lenyap. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama-sama menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dan memampukan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Dan tolong kami seperti perintah Tuhan untuk kami rela memikul salib yang Tuhan izinkan kami pikul. Terima kasih Roh Kudus, kuatkan kami. Dengarkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.